Shalom sahabatku, apa kabar? Hari ini kita akan belajar dari 3 pohon. Di suatu hari ada 3 pohon yang saling mengutarakan impian dan harapannya. Pohon pertama berkata, aku ingin menjadi kotak perhiasan atau peti harta karun, yang mana orang bisa meletakkan emas, perak, dan batu permata yang indah-indah. Dan pohon kedua berkata bahwa suatu hari nanti aku ingin menjadi sebuah kapal yang besar, di mana aku bisa mengangkut raja-raja untuk keliling dunia. Dan setiap orang yang ada di atasku akan merasakan aman. Aku merupakan sebuah kapal yang kuat. Pohon ketiga berkata, aku ingin menjadi pohon yang tertinggi dan di puncak bukit ini. Sehingga ketika orang melihat aku bisa menjadi dekat dengan Tuhan dan surga. Dan banyak orang mengagumiku. Setelah bertahun-tahun berlalu, ada sekelompok penebang pohon datang untuk menebang ketiga pohon itu. Pohon pertama dibawa ke tukang kayu dan dibuat menjadi sebuah tempat makanan ternak. Harapan daripada pohon pertama hanyalah tinggal harapan. Impiannya tidak menjadi sebuah kenyataan. Pohon yang kedua dibawa ke sebuah galangan kapal. Hatinya gembira, seakan-akan impiannya sudah di depan mata. Tapi justru sebaliknya, dia dipotong dan dibuat menjadi sebuah kapal nelayan yang kecil. Giliran pohon yang ketiga dipotong oleh tukang kayu menjadi potongan-potongan kayu dan dibiarkan teronggok di dalam kegelapan. Demikianlah kisah 3 pohon yang berjalan tahun demi tahun. Mereka sudah mulai melupakan apa yang menjadi harapan dan impian mereka. Pada suatu ketika, ada sepasang suami istri yang datang ke sebuah kandang domba. Sang istri melahirkan seorang anak, dan anak itu diletakkan di dalam kotak makanan ternak atau palungan. Dan banyak orang datang untuk menyembah dia. Kita mengerti kisah itu di mana Yusuf dan Maria dan bayi Yesus yang diletakkan di dalam palungan. Sadarlah pohon pertama bahwa terbaring di dalamnya harta dunia yang sungguh berharga. Dan kisah selanjutnya, pohon kedua, seperti dikatakan tadi bahwa dibuat menjadi sebuah kapal nelayan. Naiklah para nelayan dan mulai berlabuh untuk menangkap ikan. Di malam itu, badai mengamuk, ombak tinggi dan mengguncang kapal nelayan tersebut. Sehingga seisi kapal nelayan itu menjadi takut. Tapi ada satu laki-laki yang berkata, diam, tenanglah. Danau itu pun teduh sekali. Siapa dia? Dia adalah Yesus yang menyelamatkan perahu murid-muridnya yang digoncangkan oleh gelombang. Pohon ketiga menjadi tumpukan kayu yang tidak dilihat. Tetapi suatu ketika ia dipanggul oleh seorang laki-laki. Dan seorang laki-laki ini dipakukan dan mati disalibkan. Kisah ini berbicara tentang Tuhan Yesus untuk menebus dosa-dosa kita. Dia dipakukan dan wafat di atas kayu salib. Impian pohon ketiga mulai menjadi sebuah kenyataan. Dia menjadi dekat dengan Tuhan dan dekat dengan surga. Semua orang mengaguminya. Dari kisah ini
kita bisa belajar bahwa tidak semua apa yang kita harapkan dan kita impikan bisa kita capai. Tapi percayalah bahwa apa yang Tuhan siapkan bagi kita semua adalah sesuatu yang terbaik. Akhirnya, ketika pohon itu sadar bahwa ia demikian berharga bagi setiap orang. Ketika keadaan tidak seperti yang engkau inginkan, ketahuilah bahwa Tuhan memiliki rencana untukmu. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 55 ayatnya yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Jika engkau percaya, jika semua sahabat percaya kepadanya, kita akan beroleh berkat keselamatan yang besar. Ketiga pohon tadi memang tidak mendapatkan apa yang mereka impikan dan harapkan. Tetapi sesungguhnya mereka menjadi sesuatu yang sangat-sangat berguna. Amsal 19 ayatnya yang ke-21 berkata, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Begitu juga kita tidak selalu tahu apa rencana Tuhan bagi hidup kita. Ayub 42 ayat 2 berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita hanya tahu jalannya dan bukan jalan kita. Tetapi jalannya adalah jalan yang terbaik bagi kita semua untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati semua sahabatku.